Oke guys, sekarang kita ketemu dengan Ibu Romla. Assalamualaikum Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, kita dari tim Gowes Sejarah ya Bu, tim Masuki Official. Selamat pagi, ketemu kembali dengan tim Masuki Official. Kali ini tim Masuki menjajakan kaki di bumi Kenaro, tepatnya di Dusun Kerajaan, Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, untuk kali ini kita mengunjungi situs Candi Kidal, situs pendermaan untuk raja kedua dari Singosari, Anusapati. Oke guys, untuk lebih lengkapnya kita nanti bisa langsung ketemu dengan Ibu Romla selaku juru pelihara Candi Kidal. Candi ini guys masih terlihat utuh sekali dengan corak dan reliefnya yang masih kelihatan sekali. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Singosari dulu adalah kerajaan yang begitu besar sekali dan mempunyai raja-raja yang begitu kuat sekali. Oke guys, langsung saja kita ketemu dengan juru pelihara Candi Kidal. Ikuti kami dan jangan lepas mata Anda dari video kami. Check it out. Oke guys, sekarang kita ketemu dengan Ibu Romla. Assalamualaikum Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, kita dari tim Gowes Sejarah ya Bu, tim Masuki Official. Untuk kali ini kepingin tahu tentang sejarah dari Candi Kidal nggih Bu ya. Iya. Monggo Bu, diterangkan. Oh ya. Mulai saking putih niki. Mungkin dari sini dulu. Nggih, monggo. Ya, Candi Monggo Kidal Ibu. ini terletak di Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Mengenai bangunan candi, yaitu ada kaki, tubuh dan atap candi. Ini bagian kaki candi, Ya. ini bagian depan. Ini namanya makara. Makari karena apa? Ini yang laki-laki dan ini yang perempuan. Karena di sini ada tanda anting-antingnya. Dan di sini di Candi Kidal ini istimewa dengan adanya relief Garudia yang ada 3, sisi selatan, timur dan utara. Tapi sebelum kita menginjak ke relief Garudia itu ada ornamen. Ornamennya. Ya, Monggo Bu. mungkin kita melihat berjalan dari arah selatan karena di sini di Candi Kidal ini cara membaca relief tersebut secara prasawiya, berlawanan searah jarum jam. Tapi kebanyakan candi-candi membaca relief secara Prediksia searah jarum jam. Utara ke selatan. Ke Di sini selatan. lain. Dibalik ya Bu. Dibalik dari itu secara prasawiya. Mari kita ke relief tersebut. Mungkin kita sebelum menginjak ke relief di sini ada. Oke guys, ikuti kami. Ya, setiap sudut di Candi Kidal ini ada 6 sudut. Masing-masing sudut ada singa penyangga. Singa penyangga atau singa murti ini arti kekuatan candi. Seolah-olah dia menyangga candi. Keagungan candi. Dan di sini di kanan kiri singa penyangga ada ornamen. Ada dua warna yang berbentuk bulat. Ini namanya medalion, ya. Medalion. Tapi lain dengan ini yang berbentuk ini yang kayak kucing, ini namanya purnakumba atau jambangan. Nah, di sini kita melihat atau berjalan dari arah selatan ya. Selatan ke utara. Ini menyesuaikan dengan Oke guys. Ini relief Garudia yang menghadap
ke selatan. Ke selatan. Iya, yang menghadap ke selatan. Tirta Amerta. Bukan. Oh, ini bukan ya, Bu? Ini kalau Tirta Amerta nanti yang bagian timur yang bagian timur. Ke timur. Ke timur. Relief yang kedua ini yang pertama Garuda membawa para naga. Para naga. Iya, ini yang relief yang pertama yang menghadap ke selatan. Di sini ceritanya ini Garuda ini anaknya Dewi Winata dan para naga anaknya Dewi Kadru. Di sini Garuda ini ceritanya membantu atau memelihara para naga. Karena apa? Ibu Garuda yaitu Dewi Winata dalam perbudakan. Dalam perbudakan Dewi Kadru ibunya para naga. Para naga. Iya, di sini ceritanya Garuda membantu ibunya. Setelah itu lama kelamaan kan Garuda bertanya pada para naga bagaimana supaya ibu saya bebas dari perbudakan Dewi Kadru. Para naga diminta diambilkan air Tirta Amerta yaitu relief yang kedua yang menghadap ke timur. Ke timur. Oke. Monggo, Bu. Oke guys, kita berputar dari selatan ke utara. Ini Garuda yang menghadap ke timur. Menghadap ke timur. Ini Garuda membawa Guci Kamandalu yaitu tempat air Tirta Amerta. Nah, di sini cerita Garuda ini sempat bertarung dengan para dewa. Dan para dewa bertanya ini kepada Garuda, apa tujuannya untuk mengambil air Amerta? Karena apa? Amerta itu air kehidupan. Tidak merta mati. Jadi bagi siapa yang meminum air Tirta Amerta, hidupnya akan abadi. Di sini Garuda ingin mengambil air Amerta, sempat bertaruh dengan para dewa. Sampai-sampai Dewa Wisnu turun tangan bertanya kepada Garuda, apa tujuannya untuk mengambil air Tirta Amerta? Garuda menceritakan bahwa ingin menebus ibunya. Disitulah Dewa Wisnu mau membantu Garuda asalkan Garuda mau menjadi tunggangannya Dewa Wisnu. Ya, di situ. Dan setelah itu Garuda kembali ke bumi untuk menukarkan dengan para naga. Relief yang ketiga yang menghadap ke utara. Ya. Oke guys, ikuti video kami terus. Pasti penasaran dengan Candi Kidal. Di sini relief yang ketiga yaitu Garuda yang menghadap ke utara. Jadi pertama Garuda membantu ibunya, kedua menebus ibunya, dan ketiga membawa Dewi Winata kembali ke kayangan atau ke surga. Ini Garuda membawa ibunya seorang wanita Dewi Winata. Oh, oke guys, ini Garuda, ini di atasnya Dewi Winata. Ibu Garuda. Iya. Karena Anusapati terkenal dengan Garuda yang berbakti. Iya, karena di sini intinya kan anak ingin berbakti kepada orang tua. Iya. Di situ itu tentang relief Garuda. Lain dengan bagian tubuh candi. Karena ini bangunan candi yang masih utuh, ada kaki candi, ada tubuh candi dan atap candi. Kalau bagian tubuh candi, ruang pusat atau bilik candi kan tempat patung Anusapati yang berwujud jiwa yang sekarang di Museum Tropical Royal Institute Amsterdam. Itu diyakini dari sini. Dari sini ya, Bu? Iya. Tapi kalau mengenai relung yang di kanan kiri pintu masuk ke bilik candi ada patung Nandiswara dan Mahakala. Terus relung yang menghadap ke utara yang bagian ini tempat patung Durga Mahesa Suramardini. Relung yang menghadap ke timur tempat patung Ganesha, dan relung yang menghadap ke selatan tempat patung Siwa Mahaguru. Tapi semua sayang ya patung-patung tersebut sudah tidak ada pada tempatnya, tinggal nama dan tempatnya saja. Kalau mungkin kita ke depan. Monggo, Bu. Oke guys, kita kembali ke depan candi. Ini kalau bagian di atas pintu masuk ke bilik candi namanya Kepala Kala. Kepala Kala. Dan ini Candi Kidal ini didirikan pada tahun 1248 Masehi. Iya. Dan dipergikan selesai pada tahun 1260 bersamaan dengan upacara serada. Jadi kurang lebih 21 Untuk mengalami pemugaran nggak ada begitu? Pernah di sini pernah dipugar, pernah pada tahun 1986 sampai 1990 ini dipugar total sampai kaki candi ya, dan di dalam kaki candi memang benar-benar masih ada sumur yang di dalamnya itu ceritanya ada peripe, tapi waktu itu peripe sudah nggak ada, tinggal abu, tulang dan gigi itu benar-benar masih ada. Bagian kaki candi, jadi kita masuk itu ada ruangan namanya Indo ya, milik candi itu dalamnya kurang lebih 9 meter waktu itu digali waktu pemugaran. Berarti intinya candi ini dibangun oleh Raja
Kertanegara nggih. Kalau yang mendirikan itu namanya Prabu Mahesa Wong Ateleng. Oh, berarti yugane Ken Arok. Sama Ken Dedes sama Putra Anusapati sulung nggih. itulah. Sama Anusapati satu ibu lain ayah. Lain ayah. Kalau Anusapati kan anaknya Tunggul Ametung. Aku Tunggul Ametung Kali Ken Dedes. Dan Ken Dedes waktu mengandung beliau yang Anusapati kan aku Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok. Gitu. Oke guys, berarti Raja Anusapati beliau adalah anak dari Ken Dedes dan Aku Tunggul Ametung. Dan yang membangun candi ini adalah Mahesa Prabu Mahesa Wong Ateleng. Beliau adalah anak sulung dari Ken Arok dan Ken Dedes. Oke guys, semakin menarik sekali Candi Kidal ini. Intinya candi ini damel pendarmaan gitu, Bu. Ini memang tempat pendarmaan beliau Raja Anusapati. Dan di sini ada yang bertanya ya, apa sih pendarmaan? Ya, apa sih pendarmaan? Itu bisa dikatakan pendarmaan itu lebih mulia daripada makam. Karena apa? Kalau makam istilah sekarang ya, makam kan untuk semua orang yang telah meninggal. Tapi kalau pendarmaan hanya satu untuk seorang raja. Berarti yang dikhususkan, harus, dikhususkan, dimuliakan. Ada peninggalan seperti ini. Nah, niki sing paling penting ya, Bu. Iya. Pesan damel kaum milenial sekarang ya, sing jarang sekali mengetahui tentang sejarah negaranya atau cikal bakal negaranya itu dulu gimana sampai menjadi Indonesia. Nah, ini pesan untuk kaum milenial sekarang, Bu. Kalau saya pribadi ya monggo, ayo kita gali tentang sejarah. Karena apa? Nggak ada sejarah, nggak ada kita. Apalagi pesan-pesan presiden pertama kita, jas merah. Ya, jangan sampai dilupakan tentang sejarah. Gitu. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus. Kita semua menyadari bahwa sejarah itu lebih penting. Sangat bangga kita mempunyai sejarah di Indonesia. Khususnya ini di Malang ya, di Malang, di Desa Kidal, desa saya, kelahiran saya juga. Nggih pun, Bu. Matur suwun sangat atas penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, demikian sedikit cerita dari Ibu Romla selaku juru pelihara Candi Kidal tentang sejarah Candi Kidal dan tentang betapa keagungan seorang raja zaman dulu hingga dibuatkan candi untuk pendarmaan, tempat suci yang dikhususkan untuk beliaunya. Dan ingat pesan beliau juga bahwa kalau muda zaman sekarang haruslah tetap selalu menjaga sejarah, karena sejarah merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Kultur yang kuat, manusia yang kuat-kuat. Oleh karena itu ingat, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Oke guys, ikuti video kami berikutnya. Jangan lepas dari channel kami. Kita akan tetap mengupas sejarah Kerajaan Singosari. Oke, tetap semangat. Tetap semangat. Positive thinking dan selalu bahagia. Demikian dari kami tim Asbi Official dan salam timbang sepi.
Mangkruk. Mulai. Moto timbang sepi. Semangat, kerukunan, sehat.